Kalau tidak mau digantikan AI, kuasai salah satu skill ini. Kedengarannya dramatis? Memang, saat ini AI dan otomatisasi sudah mulai menggantikan pekerjaan yang dulunya hanya bisa dilakukan manusia, mulai dari mengelola data, membuat desain, bahkan menulis artikel. Dan kabar buruknya, tren ini tidak akan berhenti. Tapi kabar baiknya, ada skill yang justru makin dibutuhkan di era AI. Dan kalau kamu menguasainya, kariermu bukan hanya aman, tapi juga bisa melesat. Mungkin kamu sekarang sedang bertanya-tanya, lalu skill apa yang harus saya pelajari? Masalahnya, banyak orang salah arah. Mereka habiskan waktu untuk mempelajari hal yang sebentar lagi akan diambil alih mesin. Contohnya, beberapa pekerjaan entry level yang dulu jadi pintu masuk karier, sekarang sudah mulai hilang. Kalau kita tidak adaptif, bukan hanya kita ketinggalan, tapi juga jadi sulit bersaing. Dan penting untuk kamu tahu, skill yang akan kita bahas ini tidak hanya untuk pekerjaan profesional tingkat tinggi seperti manajer atau konsultan. Skill ini juga berlaku untuk pekerjaan yang lebih membumi, seperti teknisi, staf administrasi, penjual, bahkan pekerja lapangan. Karena otomatisasi dan AI bisa memengaruhi semua level pekerjaan. Jadi, siapapun kamu, ini tetap relevan. Skill pertama adalah kemampuan memecahkan masalah kompleks. AI memang pintar menghitung dan memproses data, tapi dia tidak punya konteks sosial, budaya, dan intuisi manusia. Dunia kerja dipenuhi masalah yang tidak punya jawaban tunggal. Misalnya, menyatukan dua tim dengan budaya kerja berbeda, atau mencari solusi kreatif saat bisnis sedang krisis. Pekerjaan konsultan manajemen, perencana strategi bisnis, manajer proyek berskala besar adalah beberapa contoh pekerjaan yang belum tergantikan oleh AI dan otomasi. Di pekerjaan level teknis pun juga ada yang masih sulit digantikan oleh AI, seperti teknisi yang memecahkan kerusakan rumit di lapangan, montir mobil yang mendiagnosis masalah tak biasa, atau staf gudang yang menemukan solusi pengaturan stok agar lebih efisien. Lantas cara mengasahnya bagaimana? Terlibatlah dalam proyek lintas tim, ikut problem solving workshop, atau biasakan menganalisis kasus nyata. Skill kedua adalah berpikir kritis. Di era banjir informasi, kita seolah tenggelam dalam lautan informasi. Untuk itu, kemampuan menganalisis, memvalidasi, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang benar adalah emas. AI bisa memberi rekomendasi, tapi kamu yang harus memutuskan arah yang tepat. Contoh pekerjaan high level yang belum tergantikan AI di bidang ini adalah analis data, peneliti, dan analis kebijakan publik. Kemampuan berpikir kritis juga tetap diperlukan di pekerjaan teknis. Misalnya, staf toko yang menentukan strategi penataan barang supaya penjualan naik, petugas administrasi yang memeriksa kelengkapan dokumen secara teliti, atau operator mesin yang menilai kualitas produksi. Cara melatihnya bagaimana? Jangan telan mentah-mentah informasi. Biasakan untuk selalu ajukan pertanyaan seperti, apa buktinya? Ada data pendukung? Apakah ada bias di sini? Skill ketiga yang tidak tergantikan oleh AI adalah kreativitas dan inovasi. AI bisa meniru karya yang sudah ada, tapi tidak bisa merasakan, mengalami, atau menciptakan makna yang orisinal seperti manusia. Perusahaan mencari orang yang bisa melihat peluang baru, membuat ide segar, dan mengubahnya menjadi produk atau solusi bernilai. Beberapa contoh pekerjaan elit yang memerlukan kreativitas dan inovasi adalah desainer produk, creative director, dan inovator di bidang teknologi. Di kalangan pekerja teknis juga tetap dibutuhkan misalnya oleh penjual makanan untuk meracik menu unik, penata rambut yang menciptakan gaya baru, atau tukang kayu yang merancang furnitur custom. Latih dirimu berinovasi dengan mencoba hal di luar kebiasaan, ikut lomba ide bisnis, belajar seni, atau membuat proyek pribadi. Skill keempat adalah memimpin dan mengelola orang. AI bisa memproses data tim, tapi tidak bisa menginspirasi, membangun kepercayaan, atau memotivasi orang di saat sulit. Pemimpin yang bisa menggerakkan tim di tengah ketidakpastian akan selalu dibutuhkan. Jadi pekerjaan sebagai manajer, kepala departemen human resource, direktur perusahaan akan tetap eksis. Kembangkan kemampuan kepemimpinan dengan mengambil peran koordinasi kecil di kantor, memimpin komunitas, atau belajar coaching dan mentoring. Skill terakhir adalah kecerdasan emosional. Ini termasuk kemampuan memahami emosi diri dan orang lain, berempati, dan membangun hubungan positif. AI tidak punya rasa, sehingga kemampuan ini akan jadi pembeda utama manusia di dunia kerja. Contoh pekerjaan high level yang membutuhkan kecerdasan emosional adalah psikolog organisasi, negosiator bisnis, dan diplomat.
Bahkan kecerdasan emosional juga diperlukan oleh customer service yang harus sabar menghadapi pelanggan sulit, perawat yang memberi dukungan emosional, atau petugas front office yang perlu membuat tamu merasa nyaman. Latih kemampuan ini dengan mendengarkan aktif, memberi umpan balik membangun, dan mengendalikan emosi di situasi sulit. Jadi di tengah derasnya gelombang AI, kita punya dua pilihan. Nah ini panik dan diam atau belajar skill yang membuat kita tetap relevan. Mulailah dari satu skill yang paling sesuai dengan karir dan minatmu, lalu latih secara konsisten. Ingat, AI bukan musuh, dia adalah alat. Yang membedakan kita adalah kemampuan menggunakan alat itu untuk menciptakan nilai yang tidak bisa digantikan mesin. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan tips lain tentang belajar dan mengembangkan diri di dunia kerja. Share juga ke temanmu yang lagi cemas soal AI, biar sama-sama siap menghadapi masa depan. Dan tulis di kolom komentar, skill mana yang menurutmu paling penting untuk mulai dikuasai sekarang. Saya akan baca dan mungkin bahas di video berikutnya.